poin-poin yang akan dibahas pada episode ini, yaitu 1. Tujuan pengelolaan irigasi, di menit kedua, detik ke-30. 2. Arti penting partisipasi petani dalam pengelolaan irigasi, di menit ke-6, detik ke-40. 3. Beberapa contoh kendala dalam KPI, tepat di menit ke-19. 4. Tahapan pengelolaan irigasi, di menit ke-32, detik ke-30. 5. Upaya peningkatan kinerja KPI, di menit ke-41, detik ke-10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di Bincang SDA bersama saya Hamdan Inami. Bincang SDA adalah membahas isu-isu tentang permasalahan pengelolaan sumber daya air beserta turunannya. Ketika kita berbicara sumber daya air, maka yang dibahas adalah air, sumber air, dan daya air. Pada episode ini membahas tentang kelembagaan pengelolaan irigasi. Ya, suasananya agak lain pada episode ini karena ini di ruangan berbeda dari biasanya. Ya, baik Sobat SDA, kita sedang membahas kelembagaan pengelolaan irigasi. Jadi prinsipnya pengelolaan irigasi itu sudah kita pahami dulu ya. Sama dengan pengelolaan sumber daya air, itu karena itu adalah bagiannya. Ya, kita sudah mempelajari bahwa pengelolaan sumber daya air itu kan sesuai dengan batas hidrologis. Ya, sama dengan ini. Pengelolaan irigasi ya batas hidrologis. Jadi kalau pengelolaan sumber daya air itu berbasisnya adalah DAS, daerah aliran sungai ya. Tapi kemudian kalau irigasi ini basisnya adalah daerah irigasi ya, hampir sama. Apa itu daerah irigasi? Yaitu daerah yang dilayani oleh suatu sistem jaringan irigasi ya. Sistem jaringan irigasi itu dari bangunan utama, kemudian saluran primer, sekunder, dan tersier, yaitu cabang-cabang saluran untuk irigasi, kemudian ditambahi lagi dengan bangunan-bangunan pelengkap. Kembali ke pengelolaan irigasi, ya. Apa tujuannya? Ya, kita belum masuk ke kelembagaannya. Tujuannya adalah mengoptimalkan sumber daya yang ada. Ya. Ada sumber dayanya itu ada debit air yang jelas. Kalau nggak ada ya nggak bisa. Ada debit air, ya, ada lahan. Ya. Kemudian ada jaringan irigasi. Ya, ini jaringan irigasi ini biaya besar ini. Ini sudah ada, tinggal pakai ini. Kemudian ada modal sosial, ada masyarakat petani yang masyarakat lahan basah. Wah, ini modal sosialnya harus ini sangat-sangat bagus. Kemudian produknya ya, dari sumber daya yang ada itu harapannya bisa memproduksi padi yang sebanyak-banyaknya yang mencukupi kebutuhan. Ya, kalau kita ngomong ketahanan pangan ya mencapai ketahanan pangan nasional. Kalau bisa nggak usah impor lah ya, bisa mencapai ketahanan pangan. Ketahanan apa ya? Permintaan beras ya terutama itu ya. Kalau kita ngomong padi aja, kalau irigasi ini kita paling kritis itu padi. Kalau padi udah cukup ya, wah ada yang lain udah aman udah. Bisa saja kalau permintaan padinya turun ya berarti ya alhamdulillah banyak stok. Kemudian kesejahteraan petani ini yang menjadi tujuan yang ditulis di undang-undang banyak ditulis di peraturan-peraturan, bahkan di janji-janji politik. Ya itu normatif ya. Intinya semuanya adalah untuk kesejahteraan petani yang memproduksi ya. Ini dalam hal ini ya karena yang memproduksi jangan sampai ya yang memproduksi padi kemudian semuanya sudah mendapatkan makan beras ya, makan nasi, udah enak-enak semuanya. Yang nggak produksi juga sudah makan juga. Tapi yang produksi ini kesejahteraannya ya kurang. Nah ini loh. Jadi dalam hal ini kita yang memproduksi padi ini kita perhatikan kesejahteraannya. Ya kemudian yang tidak kalah pentingnya itu adalah keberlanjutan dari jaringan itu ya. Kehandalannya ya tetap bisa memproduksi, tetap bisa mensejahterakannya, keberlanjutannya terus sampai ke anak cucu. Makanya ini ada namanya kelembagaan itu yang dipikirkan itu sebenarnya keberlanjutan ya.
Bagaimana supaya ada keberlanjutan ya? Ya bukan bangunannya yang difokus ya. Bangunannya umurnya berapa? Umur 5 tahun? Ya, nggak ada apalagi 5 tahun. Bahkan ada yang baru berapa bulan roboh. Ada satu sistem yang tidak beres, sistem kontrolnya. Ya, sudah dikasih bantuan, kemudian ya banyak yang mengotak-atik untuk kepentingan pribadi dan akhirnya kualitasnya di bawah standar dan akhirnya ya begitu. Makanya kalau fisik aja ini itu bukan keberlanjutan, itu hanya sesaat. Karena kita membutuhkan keberlanjutan, maka yang dibangun adalah kesadaran masyarakat, kemudian membangun partisipasi ya, satu wacana atau satu pola yang di situ masyarakat itu terlibat secara aktif. Nah, ini baru keberlanjutan ya. Kalau sudah begitu biayanya itu ya oke lah, dari primer sekunder itu masih pemerintah, tapi tersier dengan tanggung jawab pemerintah itu menyediakan air ya cukup, kemudian air yang ada itu dimanfaatkan untuk seoptimal mungkin untuk memproduksi padi. Ya kita ngomong padi aja ya. Makanya penting sekali partisipatif. Partisipatif itu ya, dari mulai perencanaan sampai dengan ini namanya pengelolaan kan gitu ya. Pengelolaan itu dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi itu. Ya itu pelajaran yang sering kita terima. Sepanjang proses pengelolaan daerah irigasi itu melibatkan secara aktif masyarakat. Nah itu masyarakat petani ya, petani. Nah, syukur-syukur didukung dengan masyarakat ya non petani ya. Misalnya masyarakat di sekitar jaringan itu juga mau menjaga lingkungan, nah itu bagus lagi. Ya perencanaan itu misalnya O ya, kita ambil O aja dulu. OP, jadi O-nya dulu. Kalau O itu mulai dari rencana tata tanam. Nah ini sudah, itu usulannya dari petani ya. Idealnya begitu. Misalnya di tersier ini Pak Tani tadi sudah disampaikan belum ya, jadi dari bendung, dari bangunan utama ke primer, sekunder, tersier. Jadi itu ada cabang-cabangnya. Tersier itu kewenangan pemerintah itu adalah dari bangunan utama sampai dengan pintu sadap tersier plus saluran tersier 50 meter ya dari pintu sadap. Itu adalah kewenangan pemerintah. Setelah itu adalah kewenangan petani atau desa. Petani dalam hal ini dalam wadah P3A atau HIPA kalau di Jawa Timur, kalau di Bali ya Subak. Ya, intinya perkumpulan kita pakai bahasa generik P3A. Jadi intinya pemerintah ini sudah mengantarkan ini loh dulu kamu minta air, ini saya sudah memenuhi debitnya segini. Setelah di pintu itu, setelah 50 meter itu serah terima dan air itu dibawa dikawal oleh petani melalui wadah lembaga perkumpulan petani pemakai air untuk dibagikan ke anggotanya. Intinya di situ. Bagaimana bisa muncul permintaan air itu ya, dari rencana tata tanam ya itu. Usulannya itu dari petani melalui HIPA. Jadi HIPA sudah HIPA lagi P3A ya sudah. Saya juga mungkin antara HIPA dan P3A salah sebut ya, mohon maaf ya. Jadi karena saya kalau P3A itu generik ya bahasa nasional, kalau HIPA ini Jawa Timur ya, yang kalau salah sebut ya mohon maaf. Dari petani melalui wadah HIPA itu mengajukan usulan tata tanam idealnya. Saya nanti pada musim tanam depan itu mengusulkan pada bulan ini padi kemudian palawija. Nah itu semuanya usulan itu dikumpulkan oleh HIPA dan usulannya itu berdasarkan tersier ya. Jadi kalau sedikit ya sekilas HIPA itu ada yang berdasarkan tersier, ada yang berdasarkan desa. Jadi itu peraturannya itu. Di Jawa Timur ini ya yang saya tahu ya. Saya peraturannya juga belum nemu ini yang mana peraturannya. Dan kalau ada peraturan
Pergub tahun berapa itu yang, dan juga muncul kata HIPA ya, Himpunan Petani Pemakai Air itu, tapi itu kayaknya setelah konsiderannya ya, acuannya itu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004, jadi kayaknya itu juga sudah batal demi hukum ya. Ya tapi sudah familiar ya, karena HIPA itu enak dua kata ya pelafalannya. Kalau P3A kan P3A4, kalau HIPA hanya 2, HIPA. Kalau subak juga 2, subak. Ya jadi lebih ringkas ya, pakai HIPA aja. Ya, yang lain, yang istilah lain mohon menyesuaikan. Bisa dibentuk perkumpulan berdasarkan peta tersier atau desa. Nah, di Jawa Timur ini memakai desa. Kekurangannya, desa ini bisa dilintasi oleh banyak daerah irigasi. Ya, kebetulan di sana dilintasi banyak daerah irigasi, ya akhirnya banyak sekali ya, melaporkannya harus sesuai dengan jaringan irigasinya ya. Ketua HIPA-nya ini harus tahu, oh ini yang peta ini itu dari irigasi ini, yang peta ini dari irigasi A, peta ini dari irigasi B. Nah itu harus paham, karena masing-masing punya pola sendiri ya, punya potensialnya sendiri. Tentunya nggak sama ya, satu udah yang dari DI sana pada bulan ini sudah airnya sudah habis, nah itu kan seperti itu nanti. HIPA ini harus tahu kalau tersier ini dari DI ini dan debitnya itu segini, itu sudah tahu. Sehingga HIPA yang kemudian menghimpun itu, dan yang lebih berperan ini GHIPA atau gabungan. Kalau gabungan ini bukan berdasarkan administrasi ya, jadi tidak menyebutkan atau. Gabungan itu adalah berdasarkan jaringan irigasi ya, sekunder, primer gitu kan. Jadi tidak ada atau kecamatan tuh nggak ada pilihan untuk itu. Jadi yang lebih bisa menertibkan usulan RTT itu sebenarnya adalah GHIPA. Dan seharusnya semua HIPA-HIPA itu harus ada GHIPA-nya, idealnya. Karena kalau HIPA ini kan desa ya, ini jadi rancu ini. Ya kalau paham sih nggak apa-apa. Oke, jadi HIPA itu seharusnya ada GHIPA dan IHIPA ya, salah satu. Misalnya ada HIPA yang tidak tercover dalam GHIPA karena mungkin satu DI itu masuk dalam satu desa. Tapi ya, sungai itu kan juga dari hulu ya, dan di hulu itu ada yang pakai juga. Nah, itu harus ada jejaringnya, harus ada kaitannya. Sumber air pun ya, itu ada kaitannya dengan wilayah yang luas di dalam sana itu, dengan di hulu. Di sana nggak tahu ya dari mana asalnya, dan munculnya di situ. Jadi itu hanya munculannya saja ya, di dalamnya itu ada kaitannya dengan wilayah lain. Nah, jadi pasti ya tidak mungkin ada air muncul dan kemunculannya itu tidak ada kaitannya dengan wilayah lain, itu nggak mungkin ya. Terus ada lagi misalnya ada saluran primer ya, biasanya di daerah irigasi yang kawasan pusat yang 3.000 hektar ke atas disadap karena ada petani di situ, maka muncullah pintu sadap tersier. Kemudian petani itu nggak ikut GHIPA karena GHIPA-nya kan di sekunder ya, sekunder apa gitu, satu sekunder ada G-nya, satu sekunder ada G-nya. Nah dia sekunder mana? Oh, dia bukan dari sekunder tapi dari primer ya, saluran primer yang disadap. Itu berarti meskipun dia tidak punya G ya pasti punya I ya, itu punya induk HIPA. Jadi intinya bahwa HIPA ini tidak mungkin berdiri sendiri tanpa ada G dan atau I, tanpa ada GHIPA atau induk HIPA. Jadi RTT itu diawali dari IPA kemudian G, karena G ini pintunya G itu sudah pas dari tersier ini dikumpulkan di sini, kemudian G ini GHIPA ini atau sekunder ini butuh air pada bulan ini sekian, pada bulan ini sekian, pada bulan ini sekian, sesuai dengan RTT-nya ya, RTT-nya. Jadi RTT-nya diajukan pada G ini sekian gitu ya, sekian hektar dan polanya itu dari awal tanam sampai akhir musim tanam ada di sana. Padi-padi palawija, padi-padi berapa, palawija berapa, itu ada di sana. Kemudian dinaikkan sampai seluruh kabupaten, semua kewenangan kita himpun semuanya, kewenangan daerah irigasi, kewenangan kabupaten, provinsi, pusat, semuanya kita himpun.
kemudian dikoreksi atau diverifikasi dengan debit andalan. Ya, semuanya boleh usul, tapi airnya berapa? Nah, ini. Dari usulan itu setelah dipertimbangkan dengan debit andalan yang ada dari perhitungan, ya dari PU sudah menghitung ini debit andalannya. Kemudian dipadukan di sana jadilah penetapan rencana tata tanam. Itu adalah salah satu dari KPI yang bertugas kelembagaan pengelolaan irigasi. Itu adalah komisi irigasi. Komisi irigasi itu unsur-unsurnya adalah pemerintah dan non pemerintah dengan porsi 50-50, itu aturannya. Dan ya kita tahu substansinya adalah antara pemerintah dengan pengguna air, ya antara penyedia dan penerima manfaat itu tidak ada yang dominan, semuanya sama rata. Pemerintah itu berbagai sektor, ya sektor yang paling utama itu adalah Bapeda sebagai ketua komisi irigasi, kemudian Dinas PU sebagai teknis irigasinya, kemudian Dinas Pertanian itu sebagai yang punya hajat untuk memproduksi pangan, yang punya kepentingan, ya. Itu yang utama, ya bisa ditambah dengan ada perikanan, lingkungan hidup. Nah, itu penting juga sesuai dengan kewilayahan, ya, wilayah kondisi wilayah masing-masing. Komisi irigasi yang pemerintah, sekarang yang non pemerintah ya, umumnya adalah petani, dan ada yang bukan petani sawah tapi dia memakai irigasi untuk komoditas lain, ya selain padi, yaitu misalnya dari perusahaan. Itu kira-kira komisi irigasi untuk menserasikan, untuk mensinergikan antara penyedia, pemerintah, providernya yang menyediakan layanannya, dan penerima manfaat. Di sanalah duduk komisi irigasi. Itu yang mengesahkan, ya setelah dikaji usulan, ya permintaan saya mau tanam ini gitu, ya yang petaninya. Kemudian debitnya segini, ya. Kemudian dari wakil-wakil mereka, wakil-wakil petani dan wakil-wakil pemerintah itu duduk di sana, dan rekomendasi atau keputusan, ya hasil sidang komisi irigasi berupa rencana tata tanam global. Kemudian disahkan oleh bupati, dan itu adalah dokumen untuk mengawal operasi irigasi. Itu catatan yang paling penting, mengawal operasi irigasi. Karena dari RTTG itu kemudian turun menjadi rencana operasi pembagian air, ya untuk pedoman buka tutup pintu air. Ya idealnya begitu. Jadi ini adalah dokumen, jadi pedoman atau legalitas, dengan itu tidak bisa digugat. Ya itu kalau terpaksa, ya. Jadi namanya debit andalan kan menjamin 80% akan tersedia debit itu, ya kan ada debit yang lebih dari situ, dari yang kita jaminkan itu adalah debit yang aman untuk kita bisa menetapkan sebuah rencana tata tanam, ya pola tanam, untuk menjadi pedoman seluruh wilayah, sehingga tidak ada semau-maunya sendiri, maunya tanam padi terus gitu, ya. Kemudian yang lain mau tanam palawija aja nggak dapat, ya. Akhirnya keluarkan pompa, biaya besar lagi. Nah ini ada pengaturan seperti itu, sehingga semuanya menaati aturan dan tidak ada yang semau-maunya sendiri. Ya, jadi bisa kita review sedikit, ya apa saja unsur KPI atau kelembagaan pengelolaan irigasi. Unsur-unsurnya adalah P3A, ya atau HIPA, kemudian pemerintah, kemudian komisi irigasi. HIPA fungsinya adalah menjadi wadah petani, kemudian pemerintah sebagai penyedia, ya sekaligus pengatur. Kemudian ada komisi irigasi menjadi wadah semua lembaga-lembaga itu, ya baik itu dari pemerintah maupun non pemerintah. Ya begitu kira-kira inti dari kelembagaan pengelolaan irigasi. Kalau di secara nasional itu P3A, itu ada P3A, P3A, ya gabungan perkumpulan petani pemakai air, kemudian ada IIP3A, induk perkumpulan. Ada juga sebenarnya federasi
ya masih jarang federasi. Mungkin nanti kalau kelembagaan global yang ada ini sudah ada ya, mungkin butuh federasi, sudah didukung dengan pedoman hukumnya. Kalau di Bali ya mungkin ini subak, ada subak gede, kemudian ada subak agung ya itu. Ya tentunya subak sudah secara tradisi itu sudah sangat bagus. Jadi saya pikir ini menjadi acuan semua perkumpulan petani yang ada di Indonesia dalam hal mengolah irigasi di tingkat usaha tani atau desa atau di tingkat tersier. Kemudian yang pemerintah, ya kita berbicara lagi tentang daerah irigasi. Seperti diketahui bahwa sesuai dengan peraturan tentang pemerintah daerah, sesuai dengan semangat otonomi daerah juga. Jadi ada pembagian kewenangan. Ya, ini nanti yang akan semakin menambah rumit kelembagaan irigasi. Pembagian kewenangannya adalah 1.000 hektar ke bawah ya. Di bawah 1.000 hektar itu adalah kewenangan kabupaten. Ya, daerah irigasi antara 1.000 sampai 3.000 hektar itu di pemerintahan provinsi, dan di atas 3.000 itu adalah menjadi kewenangan pusat. Ada lagi yang lintas provinsi menjadi kewenangan pusat, lintas negara juga kewenangan pusat, lintas kabupaten menjadi kewenangan provinsi. Itulah kemudian menjadi semakin rumit dalam hal pengelolaan irigasi, kelembagaannya ya. Baru kelembagaan udah rumit ini, pengelolaannya lagi tambah rumit nanti. Di Jember ini contohnya, itu ada 450 kewenangan kabupaten yang luasnya itu 32.000 hektar. Kemudian 10 DI itu kewenangan provinsi, kemudian ada 4 DI itu kewenangan pusat. Meskipun cuma 4 ya, tapi DI-nya itu besar-besar. Sekitar ada 45%-nya itu ya, ada 45%-nya itu kewenangan pusat dari 86.000 itu. Dan kewenangan kabupaten cuma 33% ya. Yang lainnya adalah kewenangan provinsi dan pusat. Ya itu semakin menambah rumit kelembagaan pengelolaan irigasi, karena di pemerintah ya, tadi kita bicara pemerintah dan non pemerintah, di unsur pemerintahnya itu terbagi menjadi 3 itu. Ada DI yang ya kabupaten bisa lah kita menghandle sendiri wilayah kabupaten, tapi DI yang provinsi, DI yang pusat, ini timbullah keruwetan. Balai aja dengan provinsi ruwet, apalagi mereka berdua dengan kabupaten. Kerutannya misalnya ada kerusakan, kemudian ketika ada masalah tidak langsung bisa kita tangani, harus sesuai dengan yang punya, yang kewenangan ya. Artinya apa? Ya pasrah ya, misalnya segera ditangani atau enggak itu ya yang punya kewenangan itu. Belum lagi antara sektor-sektor pemerintah itu beda-beda pemahaman. Ini memang dalam satu pemerintahan aja loh, pemerintah kabupaten misalnya itu belum sinkron, harus lagi menyingkronkan dengan provinsi dan pusat. Ini yang rumit lagi. Contohnya dalam hal peraturan, aturannya kita mulai dari PP nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, provinsi, dan pemerintah ya pusat ya. Pemerintah kalau di situ itu pemerintah itu pusat. Pembagian urusan itu bukan mengisyaratkan, memang di situ tertera jelas ya untuk sektor subsektor sumber daya air ya, kemudian di breakdown lagi untuk urusan irigasi tersier itu adalah masuk dalam urusannya pertanian ya. Kalau dipahami itu HIPA dan tersier itu adalah kewenangannya Dinas Pertanian Kabupaten. Ya saya paham itu itu adalah mendudukkan HIPA itu duduk bersama dengan Poktan atau kelompok tani yang dibina oleh yang kewenangannya ada di Dinas Pertanian. Ya inilah mulai masalah. Pada tahun 2007 sudah ditetapkan bahwa pembinaan P3A itu ada di Dinas Pertanian. Kemudian dari PU sudah melepaskan. Seharusnya pertanian juga mulai membuat program-program. Tapi apa yang terjadi?
bahkan peraturannya saja ya, jangankan kok program, peraturannya saja itu dari PP 38 itu terbit Permentan nomor 79 tahun 2012 ya. Jadi 2007, 8, 9, 10, 11, 12 ya, 5 tahun, itu pun pada Desember. Permentan 79 itu Desember 2012 baru terbit pedoman pembinaan P3A. Nah, ini kan gimana ya, bisa di kira-kira ya, silakan Bapak Ibu cek di peraturan. Kalau yang sepemahaman saya begitu, jadi 5 tahun ini nggak jelas ini P3A dari 2007 setelah ditetapkan, kemudian ditindaklanjuti itu tentangnya begitu 5 tahun. Lebih parah lagi, setelah ditetapkan pedoman pembinaan P3A itu tidak lanjutnya juga tidak ada. Tindak lanjutnya berupa program tidak ada. Ini karena saya pelakunya. Saya waktu itu di NTT, karena saya di pertanian dan berkewajiban mengawal itu peraturan 38 2007, tapi kondisinya di lapangan kok lain sama sekali. Ketika di forum-forum saya selalu ditanya-tanya, gimana P3A, gimana P3A. Aduh, saya pulang di sana tidak ada yang ngomong P3A, semua ngomong poktan, kelompok tani. Jadi saya ini sendiri ya, tengok nggak ada teman. Tidak ada program yang ini. Kemudian ada satu program lomba P3A tingkat nasional. Itu tahun berapa ya? Pernah terjadi itu 2014 atau berapa, yang pernah saya mengantarkan P3A andalan. Itu setelah juga melalui berbagai diskusi dengan PU. Dulu ada binaan, dari binaannya PU itu P3A yang handal. Kemudian ketika sudah sudah briefing, kita bertemu dengan kepala-kepala dinas dan juga dari mentor-mentornya itu oke, berangkat. Dan ternyata sampai di sana di Bandung itu ada satu kriteria yang menurut kami itu aneh ya. Ya, aspeknya apa saja ya? Aspeknya adalah ya aspek OP, operasi dan pemeliharaan ya. Aspek kelembagaan ya, kelembagaan. Jadi ada pengurusnya, ada rapat anggota, dan seterusnya. Aspek manajerial ya, kemudian ada satu lagi nih, aspek usaha tani. Nah ini benar-benar kaget ya kita. Loh, kok ada usaha tani? Ini kan kita ngomong P3A ya, jadi bukan Poktan. Kalau Poktan ada Poktannya. Jadi kebetulan dari P3A yang saya bawa itu, yang saya dampingi itu, di bawahnya ada Poktan, ada 4 Poktan ya. Kebetulan ada satu DI yang itu dihandle oleh satu P3A, dan setiap blok-bloknya itu menjadi Poktan. Karena Poktan itu kan kisarannya anggotanya 20 sampai 25 petani ya. Jadi ada batasannya itu. Jadi sebenarnya itu adalah petak-petak tersier di DI itu jadi Poktan. Yang masalah produktivitas, masalah proses-proses usaha tani itu ada intraktor, ada berapa intraktor, itu semuanya mengelola adalah Poktan ya, di bawahnya HIPA itu. Ya kebetulan ada di bawahnya, bukan di seberangnya. Tapi kita tidak menyiapkan, memang tidak untuk lomba kelompok tani. Ini kan lomba HIPA ya, lomba P3A. Ini betapa ini tidak sinkron ini. Karena ngurus airnya aja susah ya, dan ada bagian-bagiannya memang ya. Dan kalau misalnya itu masuk di urusannya P3A, Poktan ngapain, kan jadi overlap itu ya. Jadi Poktan itu usaha tani, kemudian P3A itu ngurus air, irigasinya. Dan itu ada bagiannya masing-masing. Ada satu jurnal atau ya, saya baca dari UGM atau dari mana, itu ada wacana untuk merger saja itu antara Poktan dengan P3A. Ya karena itu membingungkan, dan sebenarnya ada pertimbangannya, bagaimana banyak ya pertimbangannya. Ya memang ya sederhananya begitu, tapi tidak sesederhana itu memahami antara Poktan dengan P3A.
Taruhlah kita kalau ngomong sejajar kalau di Jawa Timur, yang paralel HIPA itu adalah dan Gapoktan, karena Gapoktan itu satu desa, HIPA juga satu desa. Gapoktan, di bawahnya ada banyak lagi poktan-poktan, ada yang 10, ada yang ya banyak ya. Karena basisnya adalah komoditas ya. Kalau HIPA basisnya adalah tersier atau jaringan irigasi. Jadi ini beda, tidak bisa dia. Taruhlah kita mau merger Gapoktan ya, yang paralel. Gapoktan dengan HIPA, karena sama-sama satu desa. Tapi ini juga ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Yang nggak bisa, misalnya ya pemahaman tentang usaha tani, kemudian ada keahliannya masing-masing. Hanya satunya pahamnya tentang yang ngatur air ya, yang ngatur air. Jadi beda sekali ya. Ya saya pikir tidak masalah ya, Gapoktan dengan HIPA itu berjalan masing-masing nggak masalah, asalkan berkoordinasi. Jadi pengurus HIPA-nya juga aktif di Gapoktan, yang ada penyuluhan juga ikut, juga mendapatkan manfaat dari program-program dari pertanian. Yang Gapoktannya juga harusnya aktif juga mendukung pengolahan air. Ya misalnya untuk ada rapat-rapat anggota, ada pertemuan-pertemuan yang itu butuh dukungan. Misalnya mau gotong royong, bersih-bersih saluran, itu kan sebenarnya porsinya ini HIPA. Kalau di desanya ya mungkin siapa aja ya, siapapun yang petani yang berinisiatif. Tapi kalau sudah mulai merambat ke sekunder, sekunder ini butuh ini nih pasukan, butuh tenaga yang banyak untuk membersihkan sedimen di saluran, di bendung. Itu butuh tenaga banyak. Nah ini kan juga butuh peran dari HIPA-HIPA di sana ya, yang itu yang tahu, yang sering berkoneksi dengan juru itu ya HIPA-nya ya. Kalau Poktannya kan biasanya koneksinya dengan PPL ya, kaitan dengan penyuluhan, program sekolah lapang dan seterusnya. Ya itu, jadi permasalahan itu yang membuat ya dari pemahamannya saja sudah bias ya. Kalau misalnya SDA berbasis DAS, daerah aliran sungai, dan kemudian dari basis DAS itu ditetapkanlah wilayah sungai. Kalau irigasi itu ya setelah DIDI ya yang ada ya, DIDI yang ada itu didata, kemudian dihimpun dan diajukan, ditetapkanlah status dan kriteria daerah irigasi. Yang terakhir ini masih pakai Permen PUPR nomor 14 tahun 2015. Ditetapkan sebagai daerah irigasi yang itu adalah data PU. Ya, acuannya itu semuanya. Acuan untuk rehab, untuk dan seterusnya. Jadi OP itu basisnya adalah DI. Jadi kalau ada dana OP, ketika dirunut DI-nya itu kok nggak ada di Permen PU, nah itu masalah itu di Permen PUPR. Jadi semuanya ada basisnya ada Permen PUPR nomor 14 tahun 2015. Ya tadi sudah disampaikan bahwa O-nya tadi sudah ada ya. O-nya itu operasi mulai dari usulan rencana tata tanam, kemudian dikompilasi di UPT atau Korsda atau pengamat. Kemudian dari wilayah-wilayah itu masuk ke kabupaten dirasionalisasi dengan debit andalan 80%. Setelah itu ditetapkan oleh Komir, direkom sekian RTTG-nya diketok palu oleh Bupati. Jadi Komir ini connect langsung Bupati, memotong rantai birokrasi. Jadi itu semua kebijakan tentang irigasi ya yang merekom ya Komir. Setelah ditetapkan oleh Bupati, kemudian disosialisasi ke para penerima manfaat. Kemudian dari RTTG itu diterjemahkan menjadi rencana pembagian air ya. Rencana pembagian air itulah menjadi pedoman untuk buka tutup pintu air di sekunder mana, di blok mana, kapan, itu sudah di situ.
Ya sebelum musim tanam itu sudah ada itu RT3-nya itu sudah ada. Ya Agustus itu kalau bisa sudah disahkan karena ada bulan September itu untuk sosialisasi. Kemudian biasanya awal musim hujan itu kan 1 Oktober lah ya. Ya kita kalendernya pakai 1 Oktober. Ada yang 1 November awal musim tanam. Kemudian pemeliharaan itu secara berkala ada penelusuran jaringan. Setiap triwulan ada catatan pemeliharaan. Kemudian masuk dikompilasi di dinas dan itu menjadi usulan rehab di lokasi-lokasi itu. Ya ini harus dikaji, ya, bukan setiap yang rusak itu direhab, enggak. Ya kalau dihilir ya ngapain juga, bolong ya biar aja sih. Sepanjang hulu sampai hilir sudah dimanfaatkan, di hilirnya itu sudah mau dibuang ke laut, bocor ya biar ya. Ya kecuali kalau di sana masih ada petani, ya dipertimbangkan itu adalah prioritas ya. Namanya juga dana itu bukan nggak terbatas ya, dana itu terbatas dan itu makanya ada skala prioritas. Prioritasnya itu adalah yang paling hulu yang menimbulkan banyak sekali kerugian petani, melibatkan banyak petani penerima manfaat itu akan dirugikan, ya itu yang menjadi prioritas. Semakin banyak yang dirugikan akan menjadi prioritas utama. Di pemerintah itu punya pembagian wilayah, jadi ada entah itu UPT, entah itu pengamat, entah itu Korsda kalau di Jember. Dan di Jember itu ada 16 ya, 16 wilayah. Jadi 86.000 itu dibagi 16 wilayah Korsda. Di wilayah-wilayah itu ada jurunya masing-masing. Juru itu juga dibagi-bagi, jadi misalnya satu wilayah Korsda itu punya misalnya 5.000 dibagi jurunya 10 ya bagi 500-an. Nah ini ujung tombaknya adalah juru. Juru itu juga punya pasukan idealnya. Sehingga juru itu hanya mikir masalah laporan ya, masalah kaitannya dengan data. Sedangkan petugas-petugasnya itu yang kemudian petugas secara teknis untuk merawat jaringan. Juru itu punya tugas yaitu diantaranya yaitu laporan 10 harian yang isinya 10 harian itu adalah realisasi debit air dan realisasi tanaman. Jadi realisasi debit air itu berarti antara tadi itu rencana tata tanam dan rencana pembagian air itu sudah dipegang dan itu rencana. Realisasinya bagaimana? Nah ini fungsi monitoring kan ya, fungsi monitoring. Debit sekian, realisasinya sekian, itu menjadi laporan. Kemudian realisasi tanam itu masuk ke laporannya itu setiap 10 hari disetor ke dinas dan dianalisa untuk mengukur ya secara periodik diukur kehandalan jaringan. Nah, antara rencana dengan realisasi ya kalau ada bias, biasnya di mana? Kalau misalnya kan yang diukur debit intake ya dari bendung itu diukur dan debit di tersier diukur ya, ada kehilangan 25% itu diizinkan ya. Namanya mengantar air sampai ujung sana berkilo-kilometer ya utuh ya nggak mungkin ya. Kalau kehilangannya cuma 25% itu masih diizinkan dan itu jaringannya handal. Nah, ketika ada kehilangan lebih dari 25%, nah itu harus dilacak itu di mana, di breakdown ditemukan di sini dan kemudian itu menjadi temuan ketidakhandalan sebuah jaringan ya. Kemudian juga di cross check dengan BCP atau buku catatan pemeliharaan. Jadi ada 2 sumber untuk pemeliharaan. Ada dari debit intake ya, datanya sudah kepegang dari debit intake sekian kok di tersier, pintu sadar tersier sekian, di total kurang ya, itu sudah ada data. Kemudian hasil penelusuran setiap 3 bulan. ini idealnya begitu ya, kita ngomong ideal, pasti yang nggak ideal ya banyak.
Ya, itu yang pertama, laporan 10 harian, yaitu realisasi debit dan realisasi tanam. Kemudian BCP ya tadi sudah disampaikan, buku catatan pemeliharaan dari setiap penelusuran itu. Jadi juru itu harus keliling menelusuri jaringan-jaringan di wilayah kerjanya. Kemudian setiap 3 bulan melaporkan ada kerusakan. Kemudian laporan triwulan kegiatan HIPA, itu juga harus disampaikan. Aspeknya yaitu aspek kelembagaan, OP, dan juga manajerial atau sosial ekonomi. Kemudian satu lagi mutasi baku sawah. Jadi ketika ada dari sawah menjadi rumah, ada mutasi baku sawah itu. Ya mungkin yang sebelumnya tidak mendapat air kemudian pengen dapat air, ya, nambah atau berkurang, itu setiap tahun ditetapkan ya, mutasi baku sawah. Siklusnya begitu ya. Setelah ditetapkan, periode tanam berikutnya itu dari penetapan mutasi baku sawah itu menjadi pedoman dalam RTTG. RTTG semuanya mengacu ke situ. Ya, baik Sobat Sejarah, kita masuk ke bagian terakhir. Itu apa saja kendala-kendala yang terjadi dalam hal kelembagaan pengelolaan irigasi ya. Saya rangkum yang tadi disampaikan mungkin sepotong-sepotong. Di unsur pemerintah, ya, ada kelembagaan pemerintah itu karena birokrasinya rumit ya, berbeda kewenangan, berbeda sektor, itu menjadi koordinasinya menjadi ya, ruwet ya. Ini yang harus dipahami, yang dengan kondisi seperti ini bukan dihindari tapi bagaimana mengatasinya. Ini yang harus dipikirkan. Ya, melalui sebenarnya ada sistem-sistem yang harus disusun ya supaya tidak terjadi itu. Ada satu sistem yang dimana ini sudah dihandle, ini belum. Nah, ini kemudian tidak ada overlap ya, dan tidak ada gap, tidak ada satu hal yang terlewatkan atau tidak ada yang double penanganan. Itu yang permasalahan di pemerintahan. Kemudian adanya ego sektoral, itu jelas itu. Tidak hanya ego antar sektor, tapi juga ego level pemerintahan. Wah, itu kan kewenangannya provinsi, itu kan kewenangannya pusat. Kita enggak ya, padahal kan itu ya warga kita juga, petani. Ya, itulah makanya namanya prioritas ya semuanya adalah petani yang menjadi tujuannya. Yang level apa ya, yang ego-ego itulah yang perlu dibahas. Ada yang ego sektoral. Ya, misalnya pertanian dengan tadi itu perikanan. Yang satu pengen tambaknya besar, yang satu pengen petaninya besar. Atau perkebunan ya, misalnya. Perkebunan juga karena mau mengembangkan terus wilayah perkebunan, buka lagi hutan jadi perkebunan, semacam-macam itu. Akhirnya fluktuasi debitnya semakin lebar. Ya itu kira-kira. Kemudian di HIPA, nah ini ada istilah pembinaan, ada istilah pemberdayaan. Saya sebenarnya lebih suka pemberdayaan karena kalau dibina rasanya gimana gitu. Kayaknya bapak-bapak petani itu kurang terbina atau bagaimana. Harus dibina. Ya sebenarnya pengennya diberdayakan, tapi kadang-kadang di sisi lain itu diperdaya. Kenapa kok diperdaya? Ya kita tahu air itu kan sangat vital, jadi pasti akan semuanya butuh. Ya, ketika ada lembaga yang itu lembaga petani kemudian mengelola satu sumber air, sumbernya untuk irigasi ya, lain dengan mata air ya. Sumber airnya adalah air irigasi dan punya kewenangan. Ini kan menjadi ini posisi strategis. Nah, itulah kemudian menyebabkan petani di lembaga HIPA itu menjadi diincar oleh banyak kepentingan. Karena itu memang strategis ya. Sehingga seringkali petani ini diperdaya, memang nggak berdaya atau sengaja diperdaya, itu yang terjadi. Ya, kemudian kenapa bisa diperdaya? Karena ya itu bergeningnya rendah ya, karena banyaknya petani gurem. Jadi yang penting yang di bawah lah ya,
Meskipun sawahnya kecil, tapi kalau wibawa bisa menjadi ketua HIPA. Tidak hanya manajerial, tapi juga kewibawaan itu kalau di sana itu penting sekali. Karena posisinya bergengnya rendah, akhirnya ini menjadi masalah seringkali. Ketika tidak dikehendaki oleh kepala desa atau oleh ada kepentingan lain, kemudian sengaja dilemahkan. Kemudian petani itu mungkin karena tidak mau ribut ya. Ini kan kalau di pedesaan ya pengennya adem ayem tentrem ya, nggak mau ribut-ribut itu. Nah, akhirnya lebih baik ya sudahlah, monggo kerso silahkan gitu ya. Jadi ini yang perlu kita sadari bahwa kalau dikembalikan ke petani untuk mengatur sendiri ya, kalau kondisinya seperti itu yang akhirnya tidak menjadi solusi ya. Ya harus dikawal itu. Makanya perlu juga melibatkan Muspika ini ya, petugas-petugas yang di luar pertanian, di luar petani. Kalau Muspika kan ada unsur TNI, ada unsur polisi. Ya, saya pikir ini harus dikawal ini. Setelah kita dilindungi dengan payung hukum, kemudian dikawal oleh aparatnya. Ya kalau enggak ya diinjak-injak ya, tetap aja. Bukan menginjak-injak petani sebenarnya kalau sudah dilindungi hukum, itu menginjak-injak hukum ya itu. Itu harus dikawal oleh Muspika dan unsur-unsurnya yang ada di desa. Begitu kira-kira. Kemudian Komisi Irigasi ya, itu adalah lembaga dalam hal pengelolaan irigasi. Ya, Komisi Irigasi itu yang menjadi mediator atau wadahnya lembaga-lembaga itu. Jadi antara unsur pemerintah dan non-pemerintah itu 50-50. Sehingga tidak ada yang diunggulkan di antara yang lain ya, semuanya sama rata. Tapi kehandalan dari Komisi Irigasi ini ya, balik lagi tentu di akarnya itu sudah harus handal ya, HIPA-nya handal, setidaknya itu berdaya. Kemudian dinasnya juga SOP-nya itu dijalankan tertib, lapornya tertib, data-datanya juga valid, lengkap. Nah itu Komisi Irigasi itu akan glinding ya, akan berjalan. Kemudian juga tergantung dari ya pemegang kebijakan ya. Pemegang kebijakan itu kalau memang support ya pasti akan didudukkan. Kalau misalnya pengen masalah-masalah irigasi ini tidak bergejolak ya tentunya pasti akan mendudukkan Komisi Irigasi ini. Orang-orangnya itu menjadi orang-orang kunci dalam menyelesaikan masalah-masalah irigasi. Itu sebenarnya sangat penting. Komisi Irigasi ini sebenarnya kunci dari semua masalah ya. Ya mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kata-kata yang salah, yang mungkin pemahaman saya yang salah. Untuk menyampaikan kritik, saran, masukan, silahkan ke email sda@hamdan.link tautan, atau silakan cek di www.hamdan.link atau ke Twitter saya Hamdan Inami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salam SDA.